Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Alfiansa, NPM 18310988. Asal kelas reguler konsentrasi manajemen pemasaran Banjarbaru. Kali ini saya akan menanggapi pertanyaan dari Bapak. Yang pertama yaitu mengapa perusahaan menggunakan saluran distribusi. Saluran distribusi digunakan oleh perusahaan agar produksi barangnya sampai ke tangan pelanggan atau pembeli. Adanya tujuan saluran distribusi ini supaya mempermudah perusahaan yang menyalurkan barang tersebut agar nantinya barang yang diproduksi tidak menumpuk di gudang serta bisa mengakibatkan kadaluarsa. Sedangkan fungsi utama saluran distribusi adalah menyalurkan barang dari produsen ke konsumen atau perusahaan kepada pelanggan. Selain itu, fungsi lain dari saluran distribusi adalah yang pertama yaitu information, adalah pengumpulan informasi penting tentang konsumen dan pesaing untuk merencanakan dan membantu pertukaran. Yang kedua yaitu promotion, adalah pengembangan dan penyebaran komunikasi persuasif tentang produk yang ditawarkan. Yang ketiga negotiation, adalah mencoba untuk menyepakati harga dan syarat-syarat lain sehingga memungkinkan perpindahan hak kepemilikan. Yang keempat adalah ordering, adalah pihak distributor dapat memesan barang kepada perusahaan. Yang kelima payment, adalah pembelian membayar tagihan kepada penjual melalui bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang keenam adalah title, adalah perpindahan kepemilikan barang dari suatu organisasi atau orang kepada organisasi atau orang lain. Yang ketujuh yaitu physical possession, adalah mengangkut dan menyimpan barang-barang dari bahan baku hingga barang jadi dan akhirnya sampai ke konsumen akhir. Yang ke-8 adalah financing, adalah meminta dan memanfaatkan dana untuk biaya dalam pekerjaan saluran pemasaran. Yang terakhir 9 yaitu risk taking, adalah menanggung risiko sehubung dengan pelaksanakan pekerjaan saluran pemasaran. Pertanyaan yang kedua, saya akan menanggapi bagaimana anggota saluran distribusi berinteraksi dan bagaimana mereka berorganisasi untuk menjalankan tugas saluran distribusi. Jadi anggota distribusi seperti yang pertama yaitu produsen, pemilik merek dari produk yang telah diproduksi yang kemudian dijual kepada perusahaan distributor. Produsen bertanggung jawab atas ketersediaan produk kepada perusahaan-perusahaan distributor lainnya yang biasanya saling terikat dalam sebuah kesepakatan. Yang kedua yaitu distributor, pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk atau barang-barang langsung dari produsen lantas menjualnya kembali kepada toko secara retail. Distributor umumnya tidak hanya mengambil produk dari suatu produsen saja, tetapi dari beberapa produsen lainnya. Distributor biasanya juga akan mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan level saluran pemasaran lainnya, karena membeli dalam jumlah yang cukup besar. Yang ketiga yaitu subdistributor, pihak yang melakukan aktivitas pembelian produk dari distributor di area yang telah ditentukan titik-titik penyebaran produk-produknya. Yang keempat yaitu grosir, adalah sekumpulan orang atau pengusaha yang membuka usaha dagang dengan membeli produk dari subdistributor kemudian dijual kembali pada pengecer atau pedagang besar lainnya. Yang kelima yaitu pedagang eceran atau retail, individu yang melakukan kegiatan jual beli kepada konsumen untuk digunakan langsung dan tidak untuk dijual kembali. Jadinya pedagang eceran ini merupakan perantara terakhir dari level saluran pemasaran karena berhubungan langsung dengan konsumen. Skala pedagang eceran pun bisa beragam, mulai dari perorangan, ada pula perusahaan retail. Contohnya seperti konsumen. Konsumen ini adalah pihak yang menggunakan produk atau barang secara langsung dan tujuan untuk dikonsumsi. Yang terakhir pertanyaannya yaitu nomor 3, peran pengecer dan perusahaan perkulakan dalam saluran distributor. Peran retail dalam kehidupan perekonomian secara keseluruhan
yaitu sebagai pihak akhir atau final link dalam suatu rantai produksi yang dimulai dari pengelolaan bahan baku sampai dengan distribusi barang dan jasa ke konsumen akhirnya. Sekian dari saya. Mohon maaf hilaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.